PT Pertamina merupakan badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang minyak dan gas, yang sejak pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 menunjuk perusahaan untuk menghasilkan dan mengolah migas dari ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia. Lalu kemudian melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001, pemerintah memberikan mandat kepada Pertamina untuk menjadi penyelenggara Public Service Obligation melalui kegiatan usaha. Dengan demikian Pertamina menjalankan bidang penyelenggaraan usaha energi yang terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir. Menjadi perusahaan yang mengolah semua proses sumber daya energi dengan cakupan bisnis yang luas, membuat PT Pertamina terus mengembangkan inovasi dalam menjalankan lini perusahaannya. Tak hanya itu, Pertamina berkembang menjadi perusahaan yang berkelanjutan, dan PT Pertamina paham betul perlu adanya kolaborasi dan kerjasama strategis demi mencapai keberlanjutan yang lebih cepat. Berlandaskan itulah PT Pertamina Persero turut berpartisipasi dalam Indonesia International Sustainability Forum yang merupakan wadah bertemunya kolaborasi dari sejumlah perusahaan dan pemangku kepentingan demi mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Bagi PT Pertamina, ISF menjadi forum strategis untuk berbagi ide, kinerja, ataupun program yang sudah dilakukan dan dikembangkan oleh Pertamina dalam menjaga bumi ini. Di samping itu juga ISF menjadi kesempatan yang tepat bagi PT Pertamina untuk membuka peluang kolaborasi agar energi yang berkelanjutan bisa segera tercapai di Indonesia. Meski demikian, PT Pertamina juga ambil andil dalam memastikan energi keberlanjutan ini juga diikuti dengan pertumbuhan bisnis dan ekonomi Indonesia. Dengan semangat inilah PT Pertamina telah menyiapkan sejumlah program yang akan dijalankan. Salah satunya dekarbonisasi untuk menurunkan emisi dari berbagai bisnisnya. Jadi yang pertama adalah untuk bisnis oil and gas ini kita tetap lakukan, tetapi kita melakukan dekarbonisasi untuk menurunkan emisi-emisi. Kita revamp kilang-kilang kita untuk menurunkan emisinya. Kita juga melakukan berbagai inovasi teknologi untuk melakukan recycling, ya, dengan konsep circular technology. Jadi ini semua yang kemudian bisa tetap kita ini memproduksi BBM dan juga gas, tetapi karbon emisinya bisa kita turunkan. Dan ini kan kita berhasil menurunkan sampai 34% sampai dengan tahun lalu. Untuk yang bisnis oil and gas kita reduksi emisinya sampai 34%, dan itu membawa Pertamina ke posisi nomor 1 di dunia untuk ESG performance di sektor oil and integrated oil and gas. Nike Widiawati mengungkapkan perlunya pemerataan energi yang mencakup keterjangkauan energi dan aksesibilitas energi. Oleh karenanya, Pertamina senantiasa memperkuat pengembangan pembangunan infrastruktur energi di seluruh Indonesia. Yang kedua, bicara tentang energi, apalagi untuk Indonesia dengan 17.000 pulau, maka infrastruktur juga menjadi kunci. Investasi kita bukan hanya untuk energi bersih, tetapi juga membangun infrastruktur yang bisa menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi sebagai contoh, infrastruktur gas, ini kita sekarang baru adanya di Sumatera dan Jawa. Tapi di pulau lain belum ada, belum juga yang interkoneksi. Jadi kita harus membangun itu, termasuk kalau dilistrikan itu adalah grid yang bisa menyambungkan antar pulau, antar daerah. Yang berikutnya adalah investasi kita di low carbon product. Geothermal, kita punya potensi besar dan Pertamina punya expertise di situ. Dalam 5 tahun kita akan meningkatkan kapasitas kita lebih dari 2 kali dari geothermal yang hari ini ada. Yang berikutnya adalah bioenergy. Kita sudah berhasil dengan B35, kita akan replicate untuk yang gasolin juga untuk aftur. Jadi dengan demikian nanti 5 tahun ke depan sudah tidak lagi import gasolin. Pada kesempatan yang sama, pemerintah juga turut menunjukkan optimismenya pada perjalanan transisi energi yang ada di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan sejumlah keunggulan Indonesia di bidang ini.
Dirinya mengatakan, Indonesia memiliki target untuk mendorong porsi energi terbarukan yang dituangkan dalam RUPTL hingga 62 gigawatt pada tahun 2040. Porsi tersebut bertambah dibandingkan dengan RUPTL 2021 hingga 2030 yang sebesar 41 gigawatt. Selain itu, pemerintah juga mendorong pemanfaatan kendaraan listrik dan upaya lainnya untuk membuktikan komitmennya dalam mencapai target bersama menuju net zero emission di tahun 2060. But at the same time, we also look at our own interests. See, like I mentioned to you, within 8 years' time, you can see green EV production from Indonesia. Because our hydropower construction is going to be in place by 8 years from now. So in North Kalimantan, you can see maybe the aluminium green production, EV production, even to the petrochemical green production, because we're going to use the green energy. So that's, I think, the dreams. Then whether this is achievable or not, of course achievable. Because I believe we can establish collaboration, nothing we cannot do. We can do everything. Sebagai pemimpin energi transisi, Pertamina berbekal cita-cita mengembangkan energi, terutama energi bersih, tidak hanya untuk masa kini tetapi juga dalam jangka waktu yang jauh ke depan. Menjadi penggagas, PT Pertamina menandatangani nota kesepahaman pada Indonesia International Sustainability Forum ini. Salah satunya kajian bersama tentang pengembangan potensi penangkapan karbon atau Carbon Capture Utilization and Storage atau CCUS antara Pertamina dan PT Pupuk Indonesia Persero. Selain itu, perjanjian studi bersama di bidang energi transisi dan CCS-CCUS antara Pertamina Group dengan berbagai mitra bisnis asing seperti POSCO dan Korea Maritime and Ocean University Consortium diharapkan dengan kerjasama yang berkesinambungan antar berbagai instansi dari seluruh negara dapat melahirkan ide yang lebih efektif ke depannya untuk mencapai tujuan transisi energi dan menjadikan kehidupan yang lebih berkelanjutan.